Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Fatimah Tanjung dari kelas KPI Bisnis 5 akan menjelaskan tentang video analisis framing dan analisis isi. Check it out. Analisis framing dan analisis isi. Analisis framing adalah salah satu metode analisis media seperti halnya analisis isi dan analisis semiotik. Secara sederhana, framing adalah membingkai sebuah peristiwa, atau dengan kata lain, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Framing merupakan metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu. Konsep analisis framing. Frame yang digunakan dalam sebuah pesan dapat dideteksi dan dikaji melalui analisis framing. Dalam penelitian komunikasi, analisis framing telah banyak digunakan oleh para peneliti, terutama untuk mengkaji berita dan jurnalistik terkait peranannya dalam membentuk interpretasi media tentang realitas dan pengaruhnya terhadap khalayak. Teori framing analisis framing adalah pendekatan teoritis yang telah digunakan dan diterapkan dalam studi komunikasi, politik, dan gerakan sosial. Konsep analisis framing dikenalkan pertama kali oleh Erving Goffman pada tahun 1974 melalui bukunya yang bertajuk Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. Menurutnya, analisis framing adalah suatu definisi dari suatu yang dibangun dengan prinsip-prinsip organisasi yang mengatur kejadian dan keterlibatan subjektivitas yang kita miliki di dalamnya. Sementara itu, Kraloterian tahun 1991 menggambarkan analisis framing pada sisi penerimaan pesan. Ia menyatakan analisis framing sebagai sebuah instrumen atau alat untuk memesan informasi tentang apa yang dirasakan khalayak terhadap berbagai masalah politik. Misalnya, kita menggunakan analisis framing untuk mendengar dan memahami rasa takut dan rasa sakit dari sebuah kelas, komunitas, atau sebuah bangsa dan kemudian mengkristalisasi pemahaman mereka tentang sebuah masalah. Metode dalam analisis framing. Dalam penelitian komunikasi massa, analisis framing dapat diletakkan di antara analisis wacana dan analisis isi, dan pada umumnya mengkombinasikan metode kualitatif dan metode kuantitatif bagi sebagian peneliti. Analisis framing telah dipandang sebagai metode penelitian kedua dibandingkan dengan studi-studi yang dilakukan melalui agenda setting dan priming. Dalam berbagai aspek, frames berbeda dengan agenda setting dan priming. Sebagian besar penelitian tentang media yang menitik beratkan pada identifikasi frames media menggunakan materi analisis berupa pelaporan berita dan terkadang komponen-komponen visual. Untuk keperluan identifikasi frames media, para peneliti komunikasi menggunakan dua metode, yaitu metode induktif dan metode deduktif. Manfaat mempelajari analisis framing. Dengan memahami analisis framing, maka kita dapat memahami otonomi khalayak, objektivitas, jurnalisme, analisis isi, pendapat umum, dan lain-lain. Selain itu, dengan mempelajari analisis framing, kita juga dapat terbantu dalam mengelola konflik dan kegiatan organisasi. Analisis isi. Analisis isi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks. Analisis isi juga dapat diartikan sebagai teknik penyelidikan yang berusaha menguraikan secara objektif, sistematik, dan kuantitatif. Tujuan analisis isi memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menggambarkan karakteristik pesan, dan yang kedua, menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Tahapan analisis isi
Sebagai metode yang sistematis, analisis isi mengikuti suatu proses tertentu. Tahapan analisis proses analisis isi adalah sebagai berikut. Merumuskan tujuan analisis, apa yang ingin diketahui lewat analisis isi. Hal-hal apa saja yang menjadi masalah penelitian dan ingin dijawab lewat analisis isi. Konseptualisasi dan operasionalisasi, merumuskan konsep penelitian dan melakukan operasionalisasi sehingga konsep bisa diukur. Lembar coding sheet menurunkan operasionalisasi ke dalam lembar coding. Lembar coding memasukkan hal yang ingin dilihat dan cara pengukurannya. Populasi dan sampel peneliti perlu merumuskan populasi dan sampel analisis isi. Apakah populasi bisa diambil semua sensus? Jika tidak, menentukan teknik penarikan sampel dan jumlah sampel yang akan dianalisis. Training atau pelatihan coder dan pengujian validitas reliabilitas. Peneliti memberikan pelatihan kepada coder dan akan membaca dan menilai isi. Peneliti menguji reliabilitas jika belum memenuhi syarat. Dilakukan perubahan lembar coding sampai angka reliabilitas tinggi. Proses coding mengkode suatu isi berita ke dalam coding yang telah disusun. Perhitungan reliabilitas final peneliti menghitung angka reliabilitas dalam hasil coding dengan menggunakan rumus atau formula yang tersedia seperti Holsti, Krippendorff, Cohen-Ampa. Input data analisis melakukan input dari data lembar coding dan analisis data. Prosedur analisis ada 6. Pertanyaan yang harus diperhatikan dalam melakukan metode analisis yaitu: pertama, data yang dianalisis. 2, bagaimana cara pendefinisiannya. Yang ketiga, hal apa saja yang terkait. Yang keempat, apa konteks data analisis. Yang kelima, apa batas-batas analisis. Dan yang terakhir, apa target dari kesimpulannya.